Oke, buat yang pernah nonton film Social Network pasti inget kan, Mark Zuckerberg itu digugat sama banyak pihak ya, bahkan dari partnernya yang dulu teman kampusnya karena masalah kepemilikan saham di Facebook. Ternyata persoalannya adalah pada nggak baca tuh kontrak bisnisnya, sehingga saat sahamnya terdilusi jadi masalah. Begitu juga kita banyak menemukan kasus-kasus ya, ada yang bilang penipuan, ada yang bilang bukan prestasi, ada yang bilang kontraknya nggak lemah sehingga akhirnya nggak bisa ngambil keputusan. Itu karena nggak aware-nya kita terhadap kontrak bisnis yang dibuat. Nah, saya nggak kepengen teman-teman bisnis tanpa memahami kontrak bisnis yang ditandatangani. Saya Bima Prasetyo, founder Smart Legal. Welcome to my foodies class. Nah, kita akan bahas hal-hal ini karena ini yang sering terjadi salah paham. Yang pertama, apa syarat sahnya kontrak? Yang kedua, perlu dibuat dalam akta notaris? Semua kontrak perlu ada materai dan saksinya juga. Waduh. Yang terakhir, bagaimana cara membuatnya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan kelihatannya sederhana tapi sering tidak dipahami dengan baik. Nah, menyoal tentang syarat sahnya kontrak, sebenarnya ada 4 hal yang harus dipahami. Ini sederhana banget kok ya. Jadi yang pertama adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat kontrak. Jadi nggak bisa kalau belum sepakat atau sepihak gitu aja itu membuat kontrak jadi bisa dibatalkan nantinya. Yang kedua adalah cakap hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jadi ukuran cakap hukum ya, atau boleh membuat atau tanda tangan kontrak itu adalah usia 21 tahun kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ada diskusi lagi nih di antara kalangan para pakar hukum, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu usia cakap untuk melakukan pernikahan dari 18 tahun, maka kemudian usia 18 tahun juga dianggap cakap hukum ya. Nah, ini masuk di mazhab yang mana, tapi menurut saya 18 tahun oke lah ya, karena udah bisa melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya akad yang jelas dalam kontrak itu. Jadi apakah akad itu mesti jelas, ini apakah sewa menyewa, hutang piutang, jual beli dan sebagainya. Syarat keempat adalah objek yang ditransaksikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang diperjanjikan ini boleh gitu loh objeknya ditransaksikan. Misalnya kita kan kalau misalnya mau jual beli ganja, itu jelas nggak boleh, bertentangan hukum. Jual beli anak gitu nggak bisa, itu trafficking ya kan. Nah, jadi sebenarnya syarat sahnya kontrak itu 4 hal itu tadi, sama sekali nggak nyebutin hal-hal yang lainnya. Apalagi ini perlu dibuat dalam akta notaris? Tidak. Ada beberapa perjanjian yang memang wajib dengan akta notaris atau dinotarilkan, tapi tidak semuanya. Bahkan perjanjian yang jutaan dolar pun itu dengan perjanjian tanpa dinotaril pun itu sah mengikat sepanjang 4 hal tadi terpenuhi. Termasuk ini, ada materai dan saksinya nggak banget ya, nggak perlu bahwa kontrak bisnis itu dipersoalkan harus ada materai apa saksinya, enggak. Materai itu sebenarnya adalah bicara tentang konteks pajak terhadap dokumen itu, apakah dokumen itu kemudian bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bahkan sekalipun kalau misalnya terjadi sengketa bisnis, kontraknya belum ada materai, maka dapat didaftarkan ke kantor pos untuk di nazegling, diberikan materai, nazegling itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, jadi jangan sampai nih kita punya pemahaman yang salah bahwasanya kontrak itu harus dibuat pakai akta notaris, ada materai dan ada saksinya. Nah, ini untuk keperluan pembuktian aja sih. Ada saksi justru lebih baik, tapi tidak wajib, dan apalagi saat membuat itu jadi nggak sah gitu misalnya, enggak. Ya. Nah, yang terakhir, gimana cara membuatnya? Oke, kita step by step kita bahas. Nah, yang pertama
Harus dipahami yang namanya kontrak bisnis itu bukan hanya bisa dipahami oleh orang hukum, tapi semua yang membuat kontrak harus paham, orang awam sekalipun. Tujuannya, kedua belah pihak harus memahami apa yang harus dilakukan dia. Kalau bahasanya nggak dipahami, maka jadi masalah. Itulah kenapa penulisannya harus sesuai dengan KBBI. Ya, jadi ketentuan bahasa Indonesia kaedahnya bagaimana itu harus disesuaikan. Kemudian judul perjanjian. Perjanjian tuh kepalanya harus clear, ada ini perjanjiannya tentang apa. Akan sangat baik jangan sampai kita menulis kepala perjanjiannya apa, konteksnya berbeda. Ya, secara substansi beda dengan judul perjanjiannya. Ya, harus sama. Saya tuh suka orang-orang nyebut kita mau bikin MOU gitu ya, Memorandum of Understanding. Padahal kesepakatan yang ada dalam perjanjian atau MOU itu sebenarnya adalah sudah kontrak bisnis, ada hak kewajiban, ada pembayaran, ada delivery dan lain-lain. Maka sebenarnya udah bukan MOU lagi, karena MOU itu sebenarnya baru ikatan awal, yang namanya juga Memorandum of Understanding, bahwa kita bersepakat kita nanti akan bikin kerjasama ya, yang akan kita buat detailnya dalam kontrak bisnis. Nah, kalau kepalanya MOU tapi kontennya, substansinya kontrak bisnis, maka sejatinya itu adalah satu perjanjian atau kontrak bisnis, bukan lagi MOU. Dan kemudian identitas para pihak secara lengkap. Ini mesti clear, kita bisnis dengan siapa? Apakah dengan perorangan atau dengan satu korporasi, suatu perusahaan. Nah, nanti kalau nulis tuh dalam perjanjian itu kita harus pahami yang ditulis bukan nama ownernya, tapi nama perusahaannya, karena implikasinya akan beda. Kita nagihnya ya mesti nagih ke perusahaan, kita minta pertanggungjawaban ya ke perusahaan itu juga ya, korespondensi ke perusahaan. Kalau mau detailnya itu biasanya yang ditulis nama perusahaannya dulu, misalnya PT ABC dalam hal ini diwakili oleh siapa namanya, kemudian dalam kapasitas sebagai direktur utama perusahaan. Jangan ditulisnya di breakdown, nama siapa, perusahaan PT ABC, jabatan direktur utama. Kalau seperti itu sebenarnya bisnis identitas pihaknya ini adalah pribadi, personal, yang dia adalah direktur di perusahaan apa. Konsekuensinya akan beda ya, itu hal sepele tapi implikasinya bisa besar. Nah, kontrak yang baik sebenarnya setelah bagian para pihak ya, subjek dalam perjanjian itu menjelaskan secara singkat, atau kami sebutnya biasanya recital, bahwa perjanjian ini tuh tentang apa, siapa dengan siapa, tujuannya apa. Jadi ada semacam summary dari kontrak bisnis itu yang detailnya kemudian dijelaskan dalam pasal per pasal perjanjian. Oke. Nah, isi kerjasama itu tentunya harus memuat objek perjanjian, apa yang diperjanjikan. Ini ngomongin apa? Kita mau supply ayam, supply minuman, atau kita mau ada perjanjian investasi yang nanti akan mendirikan gerai, outlet, ya, atau apa? Itu mesti clear. Kemudian skema komersialnya ini mau seperti apa diperjanjikannya, ya? Apakah nanti kemudian ini sebagai distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Kontrak bisnis yang baik itu sejatinya sama kayak kalau kita baca komik, baca novel, atau baca cerita yang urutannya dari awal sampai akhir itu nyambung. Urut, kalau transaksi itu pertama ini, kedua ini, sampai selesai perjanjiannya. Ya, maka itu setelah bagian yang tadi sudah disebutkan di awal, masuk ke hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing mesti ngapain dan dia berhak dapetin apa sih, ya. Lalu setelah itu masuk ke jangka waktu kerjasama sampai ke pengakhiran kontrak. Berakhirnya itu tidak selalu ukurannya waktu, tapi bisa juga karena ada hak dan kewajiban para pihak. Misalnya kalau order barang, ya berakhirnya perjanjian pada saat barang yang diorder sampai, pembayarannya sudah dilakukan.
maka selesai, perjanjiannya berakhir. Atau karena hal-hal lainnya, misalnya kerjasamanya kita mau buka outletnya ini cuma 5 tahun ya. Nah setelah 5 tahun nggak berlanjut, bisa saja faktornya karena sewa tempatnya, outletnya ya dalam waktu 5 tahun itu juga ya, dan nggak bisa diperpanjang misalnya. Nah yang selanjutnya itu yang sering disebut sebagai boilerplate atau ketentuan umum ya, yang ini tuh udah hampir mirip kayak template, sering dipakai tapi tetap harus diperhatikan ini sesuai apa enggak dengan kontrak kita. Yang pertama tentang pernyataan dan jaminan atau representation and warranties ya, misalnya kita menjamin, kalau ini misalnya waralaba, kita menjamin bahwa merek itu adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kemudian bahwa person-person yang memberi tanda tangan ini adalah orang yang berhak melakukan tanda tangan dan sebagainya. Hukum yang berlaku since kita ada di Indonesia, tapi yang pasti pakai hukum Indonesia, jangan aneh-aneh. Saya pernah nemuin satu kontrak gaya banget pakai hukum Inggris. Waktu ada sengketa, bingung banget nyelesain di sini. Ya, jadi kalau pakai template juga mesti hati-hati. Kemudian penyelesaian sengketanya mau di mana? Ini juga ada yang kemarin agak konyol saya ngelihat. Kerjasama investasi aja, tapi bilang penyelesaian sengketanya di Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Padahal di Basarnas yang bisa diselesaikan itu adalah kasus-kasus dengan akad transaksi syariah. Jadi nggak nyambung, ya kan? Kemudian perjanjian kerahasiaan ya, non-disclosure agreement, tentu ini juga untuk menjaga biasanya tentang kekayaan intelektual ya. Bahkan nggak jarang kalau misalnya ada yang namanya non-competition clause. Kalau udah kerjasama dengan saya dalam waktu misalnya ini perjanjian berakhir atau nggak dilanjutin 3 tahun, nggak boleh ya ada bisnis yang sama apalagi dengan kompetitor kita ya. Ini jadi penting perjanjian kerahasiaan. Ketentuan lain-lain atau misalnya nanti ada adendum, amandemen sangat mungkin dilakukan sepanjang disepakati para pihak. Nah, justru ketentuan khusus ini yang harus dipahami. Misalnya kalau kita investasi untuk pembukaan outlet, gerai usaha brand tertentu gitu ya. Nah, itu perlu dipertegas kadang bahwa investasi ini ya khusus untuk keperluan proyek itu, tidak boleh digunakan untuk proyek lainnya. Itu sangat boleh. Kemudian kalau misalnya kita mau nyewakan tempat kita gitu ya, atau kita mau share, misalnya punya ruko 2 kita pakai buat rumah makan, yang 1 kita sewain ke orang lain, itu kita nggak berharap tiba-tiba penyewanya nyewain lagi ke orang-orang lain atau disapliskan ya. Hal-hal kayak gitu sangat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kita juga. Nah itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana memahami kontrak bisnis dan perlunya kita untuk paham kontrak bisnis. Jangan sampai kita bayar kelebihan, jangan sampai terima pembayaran kelamaan, atau bahkan salah menyepakati klausul-klausul hanya karena kita malas baca atau tidak berusaha memahami dengan baik. Ingat, kontrak yang baik adalah kontrak yang bahasanya mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi jangan sampai kontrak kita tuh bahasanya terlalu hukum banget sampai nggak dipahami sama kita yang membuat kontrak itu. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ. Dan enjoy the website, karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Saya Bimo Prestio, thanks for watching my foodies class.